Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyoroti kasus positif virus corona di tanah air yang dari hari ke hari semakin bertambah secara signifikan. Dalam rapat terbatas hari ini, Presiden Joko Widodo meminta sejumlah pihak untuk dapat lebih fokus meningkatkan penanganan. Rapat terbatas yang digelar hari ini di Istana Negara Jakarta dihadiri beberapa menteri, Panglima TNI, Kapolri, serta Ketua Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19. Dalam kesempatan rapat terbatas ini, Presiden menginstruksikan 3 langkah penanganan COVID-19 di tanah air. 3 langkah yang diinstruksikan Presiden Jokowi meliputi memprioritaskan pengujian sampel, pelacakan, dan pengambilan tindakan secara cepat. Untuk memasifkan 3T, testing, tracing, dan treatment dengan prioritas, saya minta ini juga prioritas khusus untuk yang testing, tracing, dan treatment ini di 8 provinsi, yaitu Jatim, DKI Jakarta, Jabar, Sulsel, Jateng, Sumut, dan Papua. Ditingkatkan jumlah PCR test dengan menambah jumlah lab yang ada di daerah, plus mobile lab PCR. Kita harapkan nantinya target sesuai yang saya sampaikan juga bisa tercapai. Sementara itu di DPR RI, Kepala BNPB Doni Monardo mengikuti rapat evaluasi kinerja dan anggaran penanggulangan pandemi COVID-19 bersama Komisi 8 DPR. Dalam rapat dengar pendapat hari ini, Kepala BNPB Doni Monardo memberi penjelasan alasan meningkatnya pasien COVID-19 di sejumlah wilayah di tanah air. Komisi 8 DPR RI juga meminta BNPB untuk menambah PCR test menjadi 30.000 per hari dan memastikan biaya rapid test maksimal 150.000 per orang. Kepala BNPB atas penjelasan perkembangan semua kekuatan yang ada di daerah harus kita ikut sertakan, dan setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah diharapkan sudah dikomunikasikan sebelumnya kepada masyarakat, sehingga ketika kebijakan dibuat, tidak ada lagi masyarakat yang keberatan. Termasuk bagaimana untuk menekankan pentingnya pasar agar tidak menjadi... Jumlah warga yang terpapar virus corona di tanah air hari ini 13 Juli 2020 sebanyak 76.981 orang. Sementara jumlah yang sembuh sebanyak 36.689 orang. Angka kematian akibat COVID-19 hari ini bertambah menjadi 3.656 orang. Dan berikut keterangan resmi juru bicara penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto. Kasus terkonfirmasi positif sebanyak 1.282 orang, sehingga totalnya menjadi 76.981 orang. Kalau kemudian kita perhatikan sebaran kasus ini, yang pertama DKI Jakarta hari ini melaporkan 281 kasus baru dengan 208 sembuh. Kemudian Jawa Timur melaporkan 219 kasus baru dengan 268 kasus sembuh. Sulawesi Selatan 124 kasus baru dengan 259 sembuh. Kemudian Jawa Tengah 100 kasus baru dengan 30 sembuh. Papua 98 kasus baru dengan 9 sembuh. Jawa Barat 83 kasus baru dengan 19 sembuh. Harus kita sadari bahwa kasus dari hari ke hari masih bertambah karena masih ada sumber penularan yang berada di tengah-tengah masyarakat yang kemudian tidak menyadari bahwa dirinya menularkan ke orang lain. Pemirsa, teknologi digital yang semakin maju memudahkan pemakainya untuk melakukan transaksi. Kini kecanggihan teknologi ini makin memudahkan masyarakat untuk bersedekah, terutama di tengah pandemi COVID-19 ini. Tidak hanya langsung memberikan kepada yang berhak menerimanya, sedekah juga dapat disalurkan melalui platform Digital Smart Payment Indonesia atau SPIN.
SPIN, Smart Payment Indonesia, platform aplikasi e-money, e-wallet, dan digital remittance yang dibuat MNC Group, meluncurkan fitur baru untuk bersedekah. Layanan baru SPIN menjadi bentuk kerjasama PT MNC Teknologi Nusantara dengan Lembaga Amil Zakat Nasional atau Lasnas PPPA Darul Quran. Fitur ini hadir untuk memudahkan masyarakat bersedekah tanpa kontak fisik di tengah pandemi COVID-19. Donasi yang terkumpul nantinya akan disalurkan untuk membantu program pendidikan bagi masyarakat desa dalam upaya menciptakan generasi cerdas dan hebat. Tentunya dengan harapan untuk bisa meningkatkan inklusi keuangan di seluruh Indonesia. Bukan hanya inklusi keuangan, tapi juga untuk terus memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi kalau untuk kali ini kan kebutuhannya adalah untuk terus bisa bersedekah, dan kami juga memberikan layanan tersebut, fitur tersebut agar bisa memudahkan masyarakat. Sedekah itu membuat mereka terhindar dari wabah, sedekah itu membuat mereka menjadi sehat, sedekah itu menjadi imun bagi mereka. Nah, oleh karena itu dengan harapan yang kita miliki, terbantunya masyarakat Indonesia di seluruh desa untuk kita sekolahkan. Untuk bersedekah melalui aplikasi SPIN sangat mudah. Pengguna dapat melakukan 2 cara. Pertama, Anda dapat scan QRIS dan transfer ke akun SPIN milik Lasnas PPPA Darul Quran. Aplikasi ini dapat diunduh melalui Play Store di Android maupun Apple Store di iOS. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Anggota Komisi 3 mempertanyakan buron Joko Chandra yang bisa bebas keluar masuk Indonesia. Dalam RDP ini, Komisi 3 mencecar Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Johnny Ginting soal Joko Chandra memperoleh paspor, padahal Joko Chandra merupakan buron Kejaksaan Agung dalam kasus pengalihan hak tagih Bank Bali. Selain itu, Komisi 3 juga heran dengan status buron Joko Chandra bisa keluar masuk Indonesia tanpa terdeteksi pihak imigrasi. Baik, kita lanjutkan fraksi PAN, silakan. Mohon maaf, Pak Ketua, kita ini ikut dalam permainan Cilukba. Nih, saya tanya Pak Dirjen, Bapak tahu dia sudah dapat paspor itu? Iya Pak Dirjen, tahu kan? Tahu. Sekarang Pak Mas Joko itu di mana? Masih di sini kah? Atau sudah jalan? Ya langsung aja Pak. Silakan Dirjen. Kalau secara de jure saya nggak usah lah ngomong de jure lah Pak. Apa ngomong aja, saya tanya manusianya masih ada di sini atau tidak? Kami tidak tahu Pak, karena paspor yang dikeluarkan dikembalikan nggak dicap keluar, yang ditarik itu. Hah? Ditarik, kami tarik melalui pengacara dikirim, dan ini nggak dicap, berarti dia nggak ada di pelintasan formal kami. Baik, cukup Pak Dirjen, cukup.